Assalamualaikum teman sehobi. Bagaimana kabar teman sehobi di Senin pagi ini? Apakah pekerjaan rumahnya sudah beres? Dari mana biasanya teman sehobi memulai pekerjaan rumah? Tentunya beragam jawaban yang akan teman sehobi lontarkan. Saya sendiri tidak memiliki list tetap untuk kegiatan beberes di rumah. Jadi biasanya saya akan memulainya dari hal yang saya sukai. Kadang bisa dari kamar mandi, dari dapur, atau bahkan dari halaman rumah. Terpenting semuanya beres dan rapi sesuai waktu yang ditetapkan. Target saya jam 9 pagi sudah beres. Kebetulan pagi hari ini saya memulai aktivitas dari halaman rumah teman sehobi. Temani dua anak lucu yang menggemaskan yang saya pelihara dari kecil. Curah hujan yang cukup tinggi biasanya membuat halaman lebih cepat gondrongnya ya teman sehobi. Jadi ada banyak tanaman yang harus kita pruning dan kita rapikan. Begitu juga dengan rumput liarnya harus sering kita cabutin. Rutinitas yang terus berulang memang terkadang membangkitkan rasa jenuh pada sebagian orang. Dan kejenuhan itu bisa menimbulkan rasa malas. Mungkin tak banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan-perempuan yang berkarir di luar rumah. Namun khusus bagi kita, perempuan yang kesehariannya di rumah, bisa kita akalin dengan melakukan aktivitas secara acak bisa jadi solusi untuk mengatasi rasa bosan. Jadi, kita bisa melakukan pemanasan dengan kegiatan yang paling ringan ataupun yang paling mudah dilakukan. Atau bisa juga sebaliknya, kita melakukan satu tugas dulu yang memang sudah dari beberapa hari kita pending. Dan biasanya setelah satu pekerjaan terselesaikan, semangat akan tumbuh dengan sendirinya. Namun jangan terlalu dipaksakan ya teman sehobi. Sempatkan waktu untuk memanjakan diri dengan istirahat di antara kesibukan. Bisa dengan makan ataupun minuman favorit atau main dengan binatang kesayangan tentunya. Tips selanjutnya agar kita semangat beberes adalah dengan cara menonton video cleaning motivation terlebih dahulu. Tentunya banyak sekali video-video terkait yang bertebaran di sosial media, baik itu aktivitas bebenah rumah ataupun merapikan kebunnya. Nah, biasanya itu saya lakukan dan efeknya membuat saya lebih semangat untuk menjalankan aktivitas di rumah. Tips yang ketiga adalah dengan cara mendoktrin diri sendiri. Tentu saja, tamu bisa datang kapan saja, dengan cara diundang ataupun tidak, dengan pemberitahuan ataupun datang begitu saja. Tentunya kita tidak berharap ketika tamu ataupun saudara yang datang berkunjung ke rumah kita dalam keadaan yang tidak baik, tidak rapi, tidak bersih. Itu pastinya akan membuat kita merasa malu ya, teman sehobi. Rumah mewah ataupun sederhana tentunya akan terkesan jorok jika itu tidak dirapihkan ataupun dibersihkan. Sebaliknya, sesederhana apapun hunian kita, jika rutin dibersihkan serta ditata dengan rapi, baik itu di dalam ataupun di halaman rumahnya, tentunya akan memanjakan mata baik itu bagi tamu yang berkunjung ataupun bagi kita sebagai penghuninya. Dan poin pentingnya adalah menciptakan rasa nyaman untuk kita dan keluarga. Dan jangan lupa, tanamlah beberapa jenis tanaman di pekarangan rumah kita agar lebih terkesan asri dan sejuk. Teman sehobi boleh menanam aneka tanaman hias ataupun tanaman konsumsi ya. Dan tips terakhir adalah memulai aktivitas di rumah dengan hal yang menjadi hobi kita, baik itu menjahit, crafting, berkebun, atau juga memasak. Nah, setelah itu dijamin deh teman sehobi langsung semangat. Jadi sudah sewajarnya kita memang harus memiliki hobi. Kegiatan yang berkaitan dengan hobi biasanya bisa jadi mood booster ya teman sehobi. Nah, kebetulan karena saya hobinya memang berkebun, kalau jenuh melanda, biasanya saya memulai aktivitas dari halaman rumah. Namun, ini tidak berarti kita harus melewatkan aktivitas urgent yang tidak bisa kita tinggalkan. Misal menyiapkan sarapan untuk keluarga atau membuat bekal untuk anak-anak sekolah.
Nah, itu adalah beberapa tips yang bisa saya bagikan ke teman sehobi. Tentunya setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam menghadapi rasa malas ketika beraktivitas di dalam rumah. Karena setiap perempuan, apalagi ketika dia sudah menjadi seorang ibu, dalam pandangan saya, kalian itu hebat teman sehobi. Apapun profesinya, seorang ibu ataupun seorang perempuan selalu memiliki caranya masing-masing untuk membuat kebahagiaan di dalam keluarganya. Tidak ada perempuan yang sempurna, namun setidaknya memiliki kelebihannya masing-masing. Ada yang pandai mengatur keuangan keluarga, ada yang pandai berjualan atau bisnis, banyak juga yang jago masak. Bahkan tak jarang juga ada seorang ibu yang jago bisnis, pandai memasak, pandai mengatur keuangan keluarga juga. Selain itu juga unggul dalam hal mendidik anak-anaknya. Masya Allah ya teman sehobi. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan serta kesabaran, menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya dan bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum.